cuman satu hal. Sama-sama katakan satu hal. Nih lihat ya, satu hal sangat penting. Ya, kenapa orang itu kena kontroversi iblis? Tembok-tembok kontroversi iblis untuk menghalangi, untuk kita menikmati keselamatan ganda, keselamatan double di tengah-tengah dunia yang mengalami pandemi, krisis kesehatan, stres orang-orang, bahkan orang-orang Kristen. Perhatikan hanya satu hal, ya. Jadi iblis membuat tembok kontroversi dengan satu hal ini, sehingga orang mundur, ya, kebenaran yang luar biasa ini, sehingga anak-anak Tuhan itu fokus kepada dosa. Kenapa? Takut mati, takut lemah, takut sakit, dibohongin. Saudara dengar ya baik-baik, karena itu perhatikan, ini sangat penting. Amin. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa, lihat, dengar ya, dengan cara, lihat ya, sama-sama katakan cara. Tuhan langsung posting pasti dari Tuhan. Tetapi ada keberatan dia ketika orang-orang di rumahnya melakukan perjamuan kudus dengan cara yang nggak benar. Ya, bukan orangnya. Sama-sama katakan bukan orangnya. Bukan orangnya, cek-cek dosa. Lu orangnya cek-cek dosa, bukan. Cara, ya, yang tidak layak, cara yang tidak layak, sama-sama katakan unworthily, ya, unworthily, tidak layak. Apa itu Pak? Ya, ini menerangkan kata kerja tadi, cara tidak layak melakukannya, bukan orangnya, kata kerja, verb, ya. Oke lah, sedikit kita belajar pengetahuan tentang bahasa Inggris. Ya, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kenapa bisa berdosa dengan tubuh dan darah Tuhan? Cara tidak layak. Ya, artinya tubuh dan darah Tuhan itu tidak efek. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, menguji dirinya sendiri itu artinya mengakui, discern, mengakui nggak tubuh Tuhan. Baru sesudah itu ya makan roti dan minum dari cawan itu, bukan cek-cek dosa, discern. Saudara terima nggak bahwa ini adalah penetapan Tuhan untuk menyalurkan suplai keselamatan ganda buat saudara dan saya? Akui nggak? Ya, bukan cek-cek saudaranya, bukan saudaranya, tapi caranya. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa, saudara lihat ya, tanpa mengakui atau tidak discern, tidak mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, ya, atau kutukan terhadap dirinya. Kenapa? Karena kutuk itu adalah sudah ada, default itu apa ya, sudah ada. Karena dosa Adam dan Hawa, orang itu sakit, lemah, sakit, stres, mati, meninggal, kena wabah, kena penyakit, kena pandemi, dan segala macam. Ya, karena apa? Tidak mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan kutukan atas dirinya. Ya, inilah jawaban mengapa orang Kristen sakit parah dan mati. Tidak mengakui tubuh Tuhan. Simpel ini saudara. Namun Bapak nggak bisa mati. Saya di dalam Yesus tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Wah Pak, sombong Pak. Bukan sombong. Saudara baca aja. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kamu yang hidup, kamu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25. Kita memiliki zoe kehidupan Kristus. Kalaupun kita pulang, itu disebutnya tidur.
Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, gospel, Injil, kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara, kalau mendengar, melihat tayangan ini dalam YouTube channel Gereja Ciptaan Baru, jangan lupa like, komen, ya, berikan komentar untuk memberikan masukan kepada kami supaya kami dapat menyempurnakan lebih lagi. Subscribe, dan saudara-saudara bisa bersama-sama dengan kami di sini untuk memberitakan Injil kabar baik kepada teman-teman saudara. Karena itu share berita kabar baik yang luar biasa yang mengubahkan orang dari dalam keluar. Kali ini di dalam tayangan bahwa Yesus itu benar, membuat orang berdosa benar, dan percaya yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Kita akan membicarakan, merenungkan tentang Holy Communion, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Karena itu saudara boleh siapkan roti dan anggur saudara, ya, bisa juga biskuit atau kue apapun lah, ya, buat tubuh Kristus dan darah Kristus, ya, sirup, air teh, boleh apapun juga, ya. Kita akan makan perjamuan kudus selama saudara mendengarkan beritanya tentang perjamuan kudus ini, ya. Jadi hal ini sangat benar-benar sangat berarti dalam masa pandemi seperti ini, COVID-19. Ya, mungkin orang-orang banyak bertanya, mengapa banyak orang Kristen bahkan atau orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, ya, yang menjadi sakit, bukan sakit cuma sakit kepala, sakit perut, bukan, ya, sakit yang parah dan meninggal. Nah, saudara perhatikan apa yang kita akan renungkan hari ini. Karena iblis membuat banyak tembok-tembok kontroversi yang jahat untuk menghalangi, ya, orang menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan, bayangkan, ya, dengan melabelkan pasang papan tanda beracun, atau membuat orang dapat menjadi mati. Dia memutarbalikkan kebenaran. Sehingga banyak orang Kristen mungkin mundur, ya, dan berpikir tidak melakukannya, atau jarang-jarang melakukannya di gereja mereka. Mungkin hanya setahun 2 kali, atau ya sebulan sekali. Ya, padahal apa kebenarannya? Mengapa murid-murid di Kisah Para Rasul melakukan dari rumah ke rumah? Hampir setiap hari. Mungkin sehari bisa 2 kali, 3 kali. Tidak masalah. Karena kita memperingati tentang kematian Tuhan. Saudara tahu, kematian Tuhan Yesus adalah kehidupan buat saudara. Bagaimana orang bisa mengatakan beracun atau berefek yang negatif? Nanti kita akan lihat, ya, karena orang itu dipelintir atau dihasut oleh iblis atau dimanipulasi oleh ajaran-ajaran tradisi yang turun-temurun. Yang tadi saya katakan, ya, bahwa orang itu bisa tidak layak. Padahal apakah benar firman Tuhan katakan orangnya atau caranya yang tidak layak? Dan apa satu-satunya cara yang tidak layak itu? Tidak mengakui tubuh Tuhan. Karena itu banyak yang lemah, sakit, dan meninggal. Saudara mau tahu kebenarannya?
Mari ikuti, dengarkan dengan baik-baik, periksa ayat-ayat yang akan diberikan. Kita mulai ayat-ayat dulu ya, saudara boleh catat, saudara boleh lihat di dalam tayangan. Banyak ayat-ayatnya, ya, karena begitu banyak manfaat. Sama-sama katakan begitu banyak manfaat. Yang luar biasa, yang ajaib. Amin. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Matius 26 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Luar biasa banyak ya. Kisah 2 ayat 46, 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 22. Mazmur 105 ayat 37. Yohanes 6 ayat 55 sampai 56. Mazmur 78 ayat 25, Wahyu 2 ayat 17 bagian B, Yohanes 6 ayat 33 ayat 51, Mazmur 81 ayat 17, Efesus 5 ayat 27 dan Lukas 6 ayat 19. Ya, begitu banyak manfaat dan lebih banyak lagi. Kita tahu, saudara, saya mulai dengan ini. Ketika Adam makan apa Pak? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah terlarang. Dia mati. Manusia makan, mati. Sekarang Tuhan memulihkan dengan makan tubuh Kristus, darah Kristus. Sama-sama katakan, tubuh Kristus, darah Kristus, dan hidup. Sama-sama katakan hidup. Ya, karena kita makan buah pohon pengetahuan yang baik dan kita makan buah pohon kehidupan. Sekali lagi katakan buah pohon kehidupan. Yesus pohon kehidupan. Amin. Dialah buah pohon kehidupan yang membuat kita hidup. Ya, karena itu Yesus pada malam dia mau diserahkan, dia memperkenalkan perjamuan malam. Dia mengundang semua murid-muridnya, mempersiapkan tempat di ruang atas, mengundang makan Paskah. Ya, ini penetapan Tuhan. Sama-sama katakan penetapan Tuhan. Jadi saudara nggak usah takut. Katakan, saya tidak usah takut. Amin. Tidak beracun. Amin. Sangat bermanfaat. Amin. Mari ya. Jadi kenapa? Yang pertama saudara harus tanamkan bahwa ini adalah supply keselamatan ganda. Supply. Ya, Tuhan itu mensupply. Tuhan itu menyalurkan supply keselamatan double, ganda. Saudara tahu main badminton? Kalau ganda itu berdua, ya. Ganda campuran perempuan lagi. Ganda, double. Ya, keselamatan dua bagian. Mari kita baca dulu ya di dalam Lukas 22 ayat 19 dan sampai 20 saya bacakan. Lalu ia mengambil roti, Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memperkenalkan. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya ya, dan memberikannya kepada mereka, murid-muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi ketika murid-murid mendengar, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, mereka sadar, semuanya sadar bahwa mereka tidak pernah lihat Yesus itu sakit, Yesus itu lemah, kepalanya pusing, perutnya sakit, buang-buang di toilet, kecelakaan, apalagi sakit yang parah. Tidak pernah sekalipun. Dia harus selalu melihat Yesus itu segar, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesegaran, kehidupan, kemuliaan. Ya Pak, ya kan Tuhan Pak. Iya, Yesus 100% manusia. Jadi ketika murid-murid mendengar bahwa inilah tubuhku, mereka benar-benar menyadari itu. Ya, saudara catat aja dulu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan peringatan akan aku.
Nah, ini kita akan ulang-ulang nih. Kita memperingati Yesus. Sama-sama katakan, kita memperingati Yesus. Bukan memperingati dosa. Jadi yang pertama, tradisi berkata, mungkin saudara diajarkan, hari ini kita perjamuan kudus, roti angkat tangan kanan tinggi-tinggi atau anggur. Mari kita ingat dulu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Ingat dosa. Tuhan bilang memperingati apa? Memperingati akan aku. Nah, saudara mau pilih yang mana? Memperingati dosa atau memperingati Yesus? Penting ya, jadi bukan dosa. Sama-sama katakan, bukan dosa. 20. Demikian dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Jadi sama ya dengan cawan berisi anggur. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru. Sama-sama katakan perjanjian baru. Ikatan perjanjian baru. Bukan ikatan perjanjian lama. Hukum Taurat. Kematian, pelayanan kematian, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dimakan mati. Tetapi ikatan perjanjian baru, new covenant, ikatan perjanjian baru. Kalau dimakan, saudara hidup. Bahkan saya dapat berkata, saudara udah kepalang makan buah pohon kehidupan. Saudara tidak, dan saya tidak akan bisa mati lagi selama-lamanya. Percayakah saudara akan itu? Karena itu Tuhan sering pernah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita menerima Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, makan bersekutu dengan tubuhnya, kita tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Ya, nggak bisa mati lagi, saudara. Haleluya. Ya, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Sama-sama katakan darah Yesus yang ditumpahkan ya bagi kamu. Jadi darah Yesus itu seperti air terjun yang ditumpahkan di atas kehidupan kita, continue, berkesinambungan, terus menerus sampai kekal, terus menerus. Sekalipun kita gagal, darahnya menyucikan kita. Kita dibenarkan, kita disucikan terus menerus. Kita mengingat itu. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Amin. Ya, jadi suplainya menyalurkan keselamatan double. Tadi kan saya katakan begitu. Apa Pak? Yang pertama roti. Roti itu adalah tubuh Kristus. Bicara tentang kesehatan yang utuh. Kuat, segar, dimudahkan. Kok bisa Pak? Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita sama-sama dengan Kristus 2000 tahun yang lalu menjadi hari ini sekarang. Kok bisa Pak? Kita tahu bahwa Tuhan melampaui waktu dan ruang. Dia tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Dia adalah Allah yang kekal. Darahnya kekal, tubuhnya kekal. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita berada persis di waktu Yesus disalibkan. Tanpa ada batasan waktu maksud saya. Amin. Ya, dan anggur, darah, keselamatan kekal. Sama-sama katakan, keselamatan kekal. Kok bisa Pak? Itulah Injil. Itulah Injil yang Paulus beritakan. Diampuni segala dosa kita dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah inti berita daripada Injil Rasul Paulus. Kabar baik yang diberitakan oleh Paulus. Dan klausa utama daripada perjanjian baru adalah Tuhan tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tidak akan pernah mungkin. Karena itu dia katakan dia melupakan semua. Amin. Ya, keselamatan kekal dan air terjun pengampunan. Tadi kita sudah dengar ya, dicurahkan darahnya dan bayangkan anak domba Allah Yesus Kristus pemilik semesta alam, darahnya tercurah, ya nggak akan habis saudara. Ya, lanjut.
Nah, Yesus itu anak domba Paskah sejati. Ya, sama di dalam Matius 26 ayat 26. Ya, dan ketika mereka sedang makan, tadi kan di Lukas, sekarang di Matius ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Sama-sama katakan mengucap berkat. Berarti ada racunnya enggak? Tidak ada. Bukan mengucap kutuk. Sama-sama katakan mengucap berkat. Tadi mengucap syukur atau mengucap berkat, sama aja. Ya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ya, memecah-mecahkan. Tubuh Kristus itu dipecah-pecahkan, diremukkan supaya saudara utuh. Diremukkan supaya saudara utuh. Diremukkan supaya saudara utuh. Dipecah-pecahkan supaya saudara dan saya utuh. Amin. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Ingat, tubuh Kristus bisa sakit nggak? Tidak bisa. Ya kan tubuh Kristus, Pak, bukan tubuh saya. Tubuh Kristus menyatu dengan kita ketika kita menyadari, menyadari atau memahami, discern, mengakui tubuh Tuhan. Sehat nggak? Bukan sehat lagi, kepala sehat, tubuh sehat. Sama-sama saya katakan, kepala sehat, Yesus, tubuh sehat. Kita, gereja Tuhan. Amin. 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Thank you. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28, sebab inilah darahku. Ingat ya, darah Yesus kekal nggak? Kekal. Tercurah bagi kita, kekal nggak? Kekal. Kita terus di bawahnya nggak? Terus. Ya, darah perjanjian. Ya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Betul ya? Jadi beritanya apa? Pengampunan dosa. Saudara jangan lupa. Kenapa kita memperingati? Karena manusia kecenderungannya lupa. Kenapa lupa? Ingat, penting sekali, Pak. Iya, penting. Karena kehidupan kita, saudara dan saya, itu benar kalau kita percayanya benar. Jadi kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Sementara kita hidup di dunia ini dengan banyak berita-berita yang salah, kabar-kabar buruk, kabar-kabar celaka, yang begitu mudah mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan orang-orang Kristen yang menyebut dirinya orang-orang percaya. Jadi sebanyak kita mau untuk memperingati, sebanyak itulah kita menikmati. Diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya, sama-sama katakan, kita dibenarkan sepenuhnya. Diampuni dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Diampuni dari segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada yang kurang. Amin. Ya, jadi Rasul Paulus penulis 2/3 Injil, kabar baik, ya, perjanjian baru, 2/3-nya mungkin lebih ya kalau dihitung kalimat per kata atau kata per kata atau kalimat per kalimat. Dia adalah rasul di mana Yesus mengajarkan Rasul Paulus ini pada tubuh kebangkitan. Bukan seperti rasul-rasul yang lain. Ya, rasul menyebut dirinya rasul prematur. Bayi yang lahir sebelum waktunya. Dia mendengar sendiri dari Tuhan tentang penetapan Tuhan ini. Apa itu, Pak? Perjamuan kudus yang menyalurkan suplai keselamatan ganda. Sama-sama katakan keselamatan ganda. Perhatikan ya, di dalam 1 Korintus 11 dia katakan begini. Ya.
sebelum masuk ke ayatnya, saya mau ingatkan lagi ya. Jadi pertanyaannya, kenapa orang-orang Kristen juga sakit parah, kena bencana, kena COVID, kena pandemi, dan meninggal? Kenapa? Yang pertama, saudara harus ingat tadi, peringatan akan Yesus dan karya yang sempurna. Jangan lupa, karena itu kita melalui perjamuan kudus ya, mengingat kematian Tuhan. Apa Pak maksudnya Pak? Yesus mati supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus mati supaya saudara dan saya hidup. Ingat ya, tidak beracun tetapi bermanfaat. Jadi benar-benar makanan. Roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus itu benar-benar makanan. Saudara taruh aja dalam hati. Nanti saya kasih ayat-ayatnya ya. Keselamatan tubuh, sehat, kuat, utuh, dimudahkan. Ya, saya kasih tahu, setelah keselamatan, keselamatan apa Pak? Keselamatan jiwa kita, keselamatan kekal, kesehatan nomor 1. Kenapa gitu Pak? Karena nature atau sifat Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Bahkan dia menyebut kematian atau maut atau death itu, kematian, maut itu adalah enemy-nya, musuhnya. Karena itu dia kalahkan dan sudah dikalahkan, sehingga dia memberikan kita zoe, hidup. Hidup apa Pak? Hidup yang diberikan, given life, yang kekal. Amin, luar biasa ya. Dan keselamatan kekal ya, oleh berkat-berkat, oleh darahnya. Darah itu membeli semua. Keselamatan kekal, kesehatan, kemakmuran, ya, Kanaan, berkat-berkat Abraham, dan banyak lagi. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Saya mulai bacakan ya. Sebab apa yang ku teruskan, jadi dia dapat sesuatu dan dia teruskan ya, kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Sudah perhatikan ya, Rasul Paulus terima dari mana? Terima langsung dari Tuhan tentang Holy Communion ini, atau tentang perjamuan kudus ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, malam Paskah, ia mengambil roti, dan sesudah itu ya, ayat 24 ya, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Kita udah baca tadi di dalam Lukas dan di dalam Matius, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi ya, sama ya, kita udah tahu, dengar ya, memperingati apa Holy Communion? Memperingati akan Yesus. Sama-sama katakan, memperingati akan Yesus, memperingati akan kematian Yesus. Artinya apa? Memperingati akan karya sempurna Yesus. Jangan boleh Pak memperingati dosa, kesalahan, nggak boleh. Karena fokus kita bukan dosa, fokus kita adalah karya Yesus. Emangnya bertentangan Pak? Ya bertentangan. Karena karya Yesus itu mencurahkan darah, menghapus dosa, mengampuni semua dosa, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Itulah fokusnya. Itulah kita memperingatinya. Bukan memperingati akan dosa. Kalau sudah fokus dosa, maka ada tuduhan, dakwaan, dan mengharapkan penghukuman. Dan itulah yang saya katakan, banyak orang yang akhirnya salah fokus, sehingga lemah, sakit, meninggal. Nanti kita baca ya. Jadi apa yang kita dikatakan ya, memperingati peringatan akan Yesus. Sama-sama katakan, peringatan akan Yesus. 25, demikian ia juga ia mengambil cawan sesudah makan. Sudah makan, dia ambil cawan. Ini adalah perjanjian baru, sama ya, New Covenant, yang dimeteraikan oleh darahku ya. Jadi New Covenant, ikatan perjanjian baru,
berdasarkan darah dan disahkan dengan darah. Di perjanjian lama darah binatang hanya menutup. Di perjanjian baru kasih karunia Yesus, ikatan perjanjian baru Yesus adalah darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau saudara dan saya atau ada siapapun ditentang, wah gak bisa Pak, yang masa depan Pak, ya, yang masa depan harus kita urus sendiri, itu sangat-sangat berbahaya, tidak aman. Toh kenyataannya kita, dosa kita dihapuskan, diampuni 2000 tahun yang lalu. Sama-sama katakan 2000 tahun yang lalu. Saudara ada yang lahir sebelum 2000 tahun yang lalu? Nggak ada ya. Semua dosa kita sejak kita lahir sampai hari ini, sampai selama-lamanya itu dosa masa depan. Dibandingkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Kok bisa Pak? Sekali lagi, Tuhan di atas waktu dan ruang. Dia menciptakan waktu dan ruang, dia di atasnya. Amin. Ya. Jadi perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi apa? Peringatan akan aku. Sama-sama sekali lagi, peringatan akan Yesus. Peringatan akan Yesus. Peringatan akan Yesus. Ya, jemaat mula-mula ya, di Kisah Para Rasul saudara baca, mereka mengadakan perjamuan kudus di rumah-rumah secara bergantian, dimanapun mereka berjumpa. Ya, Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari. Sorry ya, bukan sebulan sekali loh. Bahkan bukan seminggu sekali, tiap-tiap hari. Ya, amin. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan sukacita. Kenapa? Karena bukan fokus dosa, tetapi fokus karya Yesus. Dan dengan tulus hati, semua anak-anak Tuhan adalah imamat rajani. Tulus hati, percaya, hati nuraninya sempurna karena korbannya sempurna. Hati nurani kita tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan, sempurna karena korban anak domba Allah sempurna. Amin. Jadi lakukan saja. Terus sebagai di rumah, dimanapun saya berada, saudara dapat memperingati akan kematian Yesus. Dapat. Ya, apa perlu pendeta Pak? Firman Tuhan katakan mereka di rumah-rumah berganti-gantian. Siapa aja? Karena kita semua adalah imamat rajani dalam Kristus. Kita adalah imam-imam dan raja-raja di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, kemudian ada orang berkata, ya tapi kan ada yang tadi, ada yang bisa lemah, sakit, mati. Nah, lihat ya, cuman satu hal, sama-sama katakan satu hal. Nih lihat ya, satu hal sangat penting. Ya, kenapa orang itu kena kontroversi iblis? Tembok-tembok kontroversi iblis untuk menghalangi, untuk kita menikmati keselamatan ganda, keselamatan double di tengah-tengah dunia yang mengalami pandemi, krisis kesehatan, stres orang-orang, bahkan orang-orang Kristen. Perhatikan hanya satu hal, ya. Jadi iblis membuat tembok kontroversi dengan satu hal ini, sehingga orang mundur. Ya, kebenaran yang luar biasa ini, sehingga anak-anak Tuhan itu fokus kepada dosa. Kenapa? Takut mati, takut lemah, takut sakit, dibohongin. Saudara dengar ya baik-baik, karena itu perhatikan, ini sangat penting. Amin. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa, lihat dengar ya, dengan cara, lihat ya, sama-sama katakan cara. Tuhan, Rasul Paulus terima sendiri dari Tuhan. Tetapi ada keberatan dia ketika orang-orang di rumahnya melakukan perjamuan kudus dengan cara yang nggak benar. Ya, bukan orangnya. Sama-sama katakan bukan orangnya. Bukan orangnya cek-cek dosa. Lu orangnya cek-cek dosa, bukan.
cara. Ya, yang tidak layak, cara yang tidak layak, sama-sama katakan. Unworthily. Ya, unworthily, tidak layak. Apa itu, Pak? Ya, ini menerangkan kata kerja tadi, cara tidak layak melakukannya, bukan orangnya, kata kerja, verb, ya. Oke lah, sedikit kita belajar pengetahuan tentang bahasa Inggris. Ya, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kenapa bisa berdosa dengan tubuh dan darah Tuhan? Cara tidak layak. Ya, artinya tubuh dan darah Tuhan itu tidak efek. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, menguji dirinya sendiri itu artinya mengakui, discern, mengakui nggak tubuh Tuhan. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, bukan cek-cek dosa, discern. Saudara terima nggak bahwa ini adalah penetapan Tuhan untuk menyalurkan suplai keselamatan ganda buat saudara dan saya? Akui nggak? Ya, bukan cek-cek saudaranya, bukan saudaranya, tapi caranya. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa, saudara lihat ya, tanpa mengakui atau tidak discern, tidak mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, ya, atau kutukan terhadap dirinya. Kenapa? Karena kutuk itu adalah sudah ada, default itu apa ya, sudah ada. Karena dosa Adam dan Hawa, orang itu sakit, lemah, sakit, stres, mati, meninggal, kena wabah, kena penyakit, kena pandemi, dan segala macam. Ya, karena apa? Tidak mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan kutukan atas dirinya. Ya, inilah jawaban mengapa orang Kristen sakit parah dan mati. Tidak mengakui tubuh Tuhan. Simpel ini, saudara. Namun Bapak nggak bisa mati. Saya di dalam Yesus tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Bapak sombong, Pak. Bukan sombong. Saudara baca aja. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Kamu yang hidup, kamu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25. Kita memiliki zoe kehidupan Kristus. Kalaupun kita pulang, itu disebutnya tidur. 2:30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena apa? Jadi bukan karena Tuhan sambar dengan api orang itu mati, karena dosa dihajar, bukan. Karena tubuh Kristus, darah Kristus itu tidak berefek. Sama-sama katakan tidak berefek. Kok bisa, Pak? Tidak diakui. Cara gimana sih, Pak, sehingga orang bisa sampai mati seperti itu? Bahkan, nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 20-nya. Ya, apa itu cara tidak layak yang dikomplain lah, diprotes keras sama Paulus. Ya, Roh Kudus itu menasihati dengan benar-benar, karena dia juga prihatin dong. Prihatin ya. Kok di rumah dia makan perjamuan kudus, lemah tetap lemah, sakit tetap sakit. Bahkan si itu meninggal tuh kena COVID, si itu kena wabah, si itu kena kecelakaan. Perhatikan baik-baik, saudara, ini kunci yang luar biasa. Ya, nggak ada obat, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, segala penyakit sembuh, bahkan sehat terus-menerus, nggak ada obat kuat. Atau saudara makan diet yang apapun juga, tidak ada yang bisa membuat saudara sehat terus, atau bahkan dimudahkan lagi. Tetapi tubuh dan darah Kristus bukan hanya bisa, sangat-sangat bisa. Luar biasa. 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Mereka datang udah motifnya bukan makan perjamuan kudus.
Caranya nggak bener. 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Maksudnya apa? Rebutan aja ngambil. Roti di rumah Paulus gratis tuh. Di rumah ada perjamuan gratis. Datang. Mau percaya kayak nggak percaya kayak mau ateis kayak makan aja sampai kenyang. Ya, makanya dikatakan sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bagaimana perjamuan Tuhan? Ya, anggurnya juga gratis. Yuk minum, mabuk. Nggak cocok, saudara. Itu mau perjamuan apa mau pesta pora? Nah, itulah yang Paulus katakan ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ya, maunya makan-makan gratis di rumah Paulus, bukan fokus Yesus. Ya. Nah, sehingga ada dua ekstrem kontroversi yang dibangun oleh tembok kontroversi oleh iblis nih ya. Kalau nggak ekstrim disebut ekstrim transubstansiasi, apa tuh? Wah, terlalu kudus, bukan terlalu kudus. Jadi ini kan kalau saudara dan saya katakan gini, ini roti, ya, host ini roti, ini anggur, ya atau jus atau sirup biasa. Biasa, ya jatuh ya, kalau rusak ya rusak, biasa. Tetapi ada yang orang menganggap kalau perjamuan kudus ini tubuh Kristus, benar-benar tubuh Kristus nih, jadi tubuh Kristus, transubstansiasi namanya. Darah, benar-benar darah, wah jadi darah gitu. Nah, saudara, kita makan di dalam tubuh kita dengan iman. Jadi tubuh Kristus yang bersatu dengan kita. Kita minum, waktu masuk dalam tubuh kita menjadi darah yang bersekutu dengan seluruh hidup kita. Ya, atau ekstrem berikutnya, ya agamawi, ya ritual aja. Ya udah ritual lah, Tuhan suruh, kosong, nggak ada isinya apa-apa, nggak ada beliefnya sama sekali. Nah, kita bukan di dua ekstrimnya gitu. Ya, kita percaya. Ya. Sekarang kita memiliki anak domba Paskah sejati, yaitu Yesus. Ya, memperingati Yesus sebanyak kita mau. Ya, lewat Holy Communion, lewat perjamuan kudus ini, kita sehat, kuat dari Tuhan secara ekstrim. Artinya apa? Saudara mau sebanyak apapun, ekstrim itulah kesehatan saudara. Asal apa? Mengakui tubuh Tuhan. Ya, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan, minimal buat diri kamu sendiri, buat keluarga kamu, atau buat orang-orang yang bersama-sama dengan kamu. Memberitakan kematian Tuhan itu apa, Pak Melki? Memberitakan karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Dia mati buat dosa-dosa saudara dan saya. Dia mati bukan hanya buat dosa-dosa saudara dan saya. Dia mati buat kutuk, kesehatan, kesembuhan. Maksudnya gini, dia ditimpakan kutuk kita, penyakit kita, segala kelemahan kita. Itu memberitakan kematian Tuhan. Ya, sudah selesai, sempurna, utuh, lengkap, sudah terlaksana. It is finished, dan sudah diterima oleh Bapa sebagai pembayaran overpayment sampai Ia datang. Ya, kenapa? Sampai Ia datang, karena pada waktu Ia datang, Dia memberikan kepada kita keselamatan yang terakhir, yaitu apa? Tubuh kemuliaan. Kita ini semua tidak menantikan kuburan. Kita menantikan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, rapture dalam sekejap mata, diubahkan. Oke, kita sedang bicarakan Holy Communion hari ini, ya. Tapi itu yang kita peringati. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita sudah mengerti. Nah, sekarang kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita dan anggur di tangan kita, ya. Sudah siapkan semua roti dan anggur. Sebab pada malam Tuhan diserahkan,
malam Paskah itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Ya, mari angkat roti kita di tangan kanan kita dan mecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, percaya kan? Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Tubuh Kristus diapa tadi? Diremukkan. Supaya apa? Supaya kita utuh. Ditikam, ditombak. Keluar air dan darah. Supaya dosa dan saudara dan saya dihapus. Dicambuk supaya saudara dan saya sembuh. Dibakar, terima murka Tuhan selama 3 jam kegelapan, jam 12 sampai jam 3. Semua ditimpakan murka. Supaya saudara dan saya tidak dihukum, tidak dimurkai lagi. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saudara dan saya di bumi sekarang. Kepala sehat, tubuh sehat. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan. Karena saudara dan saya makan tubuh Kristus, daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana yang hidup, yang turun dari surga, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik, ini yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. 120 tahun dengan kenyang, saudara dapat berharap kehidupan saudara dengan kenyang. Karena ada DNA Kristus, Zoe life. Kehidupan, given life, Zoe, kosmos, kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Saudara mengakui, discern mengakui tubuh Tuhan. Saudara sehat? Amin. Segar, dimudahkan? Amin. Nah, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Darah ini menghapus, mengampuni segala dosa. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Segala dosa dan kesalahan kita sudah dilupakan. Kita, saya, saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi sukacita Kristus. Hati yang gembira, obat yang manjur. Amin. Yang mewarisi golden oil, minyak emas dari pipa emas. Mewarisi berkat anak sulung. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga. In heavenly places itu. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mengucap syukur, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi orang Israel keluar dari Mesir setelah tulah ke-10 dan Paskah pertama mereka makan perjamuan kudus. Ya, roti yang tidak beragi. Tadi kita makan roti yang tidak beragi. Ya, gambarkan apa? Gambaran tidak ada dosa. Tuhan Yesus, anak domba Paskah, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa. Ya, dan anggur adalah darah Yesus, proteksi darah. Sama-sama katakan proteksi. Ya, karena itu orang-orang Israel itu keluar dengan sehat, kuat oleh kuasa supranatural. Ratusan tahun mereka menjadi budak. Berarti generasi yang keluar dari Mesir itu atau terakhir aja sudah budak. Tapi mereka ada yang sudah sangat tua, sangat usur. Tapi ketika mereka makan perjamuan, mereka diberikan kuasa supranatural Tuhan. Semua keluar Mesir, katakan gini, dengan kesehatan, kekuatan, kesegaran, kakinya tidak terpelecok, tubuhnya menjadi kuat, yang bongkok tegak lagi, ya, dimudahkan lagi dengan kekayaan besar. Saudara baca ya,
Mazmur 105 ayat 37. Dituntutnya mereka keluar dari Mesir ya, membawa perak dan emas. Terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa. Ya, supranatural nih ya. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Oh ya, fable dalam bahasa King James-nya. Semua sehat dan kuat, tidak ada yang lemah. Sama-sama katakan, tidak ada yang lemah. Ya, kenapa? Karena kita dapat sadar. Tadi waktu kita perjamuan kudus, ya saya katakan apa? Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya, coba ya lihat saluran Yesus kepada murid-muridnya yang sadar betul bahwa darah Yesus luar biasa, tubuh Yesus nggak pernah sakit. Saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Sama-sama katakan benar-benar makanan. Saudara, kalau saudara ditawarin sama teman saudara, ini makanan apa nih? Makanan sehat pak, benar-benar makanan. Maksudnya apa? Atau ini vitamin nih? Makanan apa tuh kalau vitamin disebutnya? Makanan tambahan. Wah, hebat bener. Artinya apa? Benar-benar makanan. Itu artinya benar-benar berkuasa. Ya, benar-benar makanan itu bicara benar-benar bermanfaat, benar-benar luar biasa, apalagi tubuh Kristus ya. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama-sama katakan benar-benar makanan, benar-benar minuman. Siapa yang bilang? Yesus. Tubuh apa? Tubuh Kristus. Darah siapa? Darah Kristus. Barang siapa, 56, makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Sudah lihat ya. Tinggal di dalam Yesus. Kalau Yesus, ya ini saudara. Ini Yesus, Alkitab firman. Saudara dan saya anggap aja bolpen ini. Kita tinggal di dalam Yesus. Yang kelihatan apa saudara? Alkitabnya, Yesusnya. Saudara saya di mana? Tidak kelihatan di dalam Yesus. Bisa nggak kena penyakit, wabah, pandemi, kutuk, apalagi santet, segala kecelakaan? Kena siapa duluan? Kena Yesus. Dan nggak mungkin ya. Dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku ya. Dan nggak cukup itu aja ya. Jadi kita udah bukan hanya diproteksi aman sempurna, dan aku di dalam dia. Gimana tuh Pak? Ya, maaf tadi ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti Yesus di dalam kita. Yesus itu apa? Yesus katakan, aku itu adalah hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Akulah kesehatan, akulah kekuatan, akulah perlindungan, akulah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi, panji-panji kemenangan. Akulah the great I am, segala-galanya. Great I am, segala-galanya. Amin. Dia di dalam kita. Kita di dalam dia, terproteksi sempurna, terlindungi sempurna. Kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu, menara, perlindungan. Di bawah kepak sayap Tuhan. Aman. Sama-sama katakan aman. Tapi juga Yesus dalam kita sebagai hikmat. Sudah ingat hikmat aja udah cukup. Hikmat dan pengertian sebagai hikmat. Saudara aman dan saudara penuh dengan hikmat. Roti malaikat. Tadi dalam perjamuan saya katakan roti malaikat. Baca Mazmur 78 ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuh ya, jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyediakan mana turun dari surga. Yesus itu adalah roti mana yang turun dari surga. Ia mengirimkan perbekalan, suplai surga. Sama-sama katakan suplai surga kepada mereka berlimpah-limpah, bukan sedikit, berlimpah-limpah. Super abound, berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi ketika saudara dan saya makan mana surgawi, tubuh Kristus, roti hidup, saudara katakan ini roti malaikat. Enak gak roti malaikat? Ya pasti enak.
Saya teruskan dulu ya. Roti pemenang. Saudara, lepas, putus daripada siklus kekalahan. Saya bacakan Wahyu 2 ayat 17 bagian B. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, mana yang tersingkap. Saudara, Holy Communion itu mana yang tersingkap. Tadinya tersembunyi, sekarang tersingkap. Buat saudara dan saya yang mendengar dan mengaminkan dan mengakui tubuh Tuhan. Haleluya, roti hidup. Ya, lihat ya, ini sekarang Yesus sendiri. Tadi kan itu mana Pak? Mana yang dimakan orang Israel? Apa hubungannya sama Yesus? Nah, ini kita baca. Ya, roti hidup, sama-sama katakan. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia hidup selama-lamanya. Sudah lihat ya? Sama-sama katakan, hidup selama-lamanya. Ya, buah pohon kehidupan. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Lihat ya, dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Zoe kosmos. Apa maksudnya Pak hidup dunia? Kita ini di dunia, Yesus di surga, tetapi kita diberikan roti Yesus ini. Zoe kosmos, hidup di dunia ini dengan sehat, kuat, segar, dimudahkan, luar biasa. Ya, karena itu dikatakan hukum roh yang menghidupkan. Tadi saya kata roti hidup yang turun dari surga itu hukum roh yang menghidupkan. Saudara boleh baca di Roma 8 ayat 2. Ya, roh yang menghidupkan itu adalah hukum roh yang menghidupkan dalam bahasa aslinya, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu apa Pak Melki? Hukum dosa itu karena dosa, Adam berdosa dan Hawa korosi, kecelakaan, bencana, tragedi terjadi, wabah, virus, penyakit terjadi, semua yang buruk terjadi di dunia ini. Setiap makhluk mengeluh dan turun korosi, yang ujungnya hukum maut, semuanya mati. Ya, tapi kita diberikan apa? Roti hidup, Zoe life. Gandum yang terbaik. Karena ada orang-orang ternyata di dalam sejarah orang Israel ada orang-orang yang disebut orang-orang bajingan. Dalam Alkitab itu. Saudara sebut aja orang-orang bajingan. Apa ini? Roti ringan. Mereka menyebutnya roti ringan. Nggak ada artinya. Kayak tadi ya, dianggap ritual aja. Kosong. Zero. Roti ringan. Nggak ada arti apa-apa. Roti yang memuakkan. Mereka bahkan katakan muak. Mereka lebih suka roti atau mereka lebih suka makanan waktu di Mesir sebagai budak. Bayangin, lebih rendah makanan budak dianggapnya. Kurang ajar kan? Padahal ini roti malaikat. Dan kita baca aja, apakah itu benar seperti itu? Ya, Mazmur 81 ayat 17, ayat yang luar biasa sekali. Ayat yang luar biasa. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum terbaik. Dalam bahasa Inggris dikatakan roti bakar. Surga, gandum terbaik. Ya, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Roti terbaik, gandum. Ya, dibilang gandum roti bakar terbaik. Saudara bayangkan ya, roti di kota saudara atau di tempat saudara berada yang paling enak. Dulu waktu Bread Talk, ya, toko roti yang terkenal itu, baru masuk di kota saya ngantri ikut makan dan itu enak banget. Ya lama-lama biasa aja, karena banyak lagi. Tapi saudara bayangkan sekarang roti malaikat dari surga yang diolesi butter. Ya, ini disebut nggak disebut ya di dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan diolesi butter. Saudara lihat di dalam Amplified Bible. Dan madu dari gunung batu. Jadi kue madu diolesi butter dulu. Ya, bayangin butter surga. Ya, dan madu. Enak nggak? 100.000, 1.000.000% pasti enak. Jadi saudara dengar kabar baik, bahkan tentang Holy Communion.
perjamuan kudus hari ini. Bagi saudara-saudara yang menerima dengan sukacita, itu enak, luar biasa enak, luar biasa ajaib, luar biasa, sangat-sangat luar biasa enak. Kita bisa tertawa bersukacita menghadapi kehidupan di dunia ini tanpa sakit, tanpa lemah, dimudahkan lagi, tanpa duka, tanpa kesedihan, tanpa semua yang buruk. Sementara bagi orang yang menolaknya, mereka mulai menghina-hina. Sesuatu hyper grace. Pokoknya bagi mereka muak aja. Saya harapkan saudara tidak pada tempat yang itu. Di sisi yang salah. Bukan bersama Yesus. Ya, bahkan di dalam Mazmur 91 ayat 16 katakan, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, ku kenyangkan, kenyang, puas. Ya, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, akan ku perlihatkan Yesua. Yesus, kita bisa lihat Yesus karyanya itu melalui perjamuan kudus. Amin. Amin ya. Karena Yesus kepala sehat, tubuh sehat. Ya, saya kata-kata di sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Sudah catat aja ayatnya, 1 Yohanes 14 ayat 17 bagian B. Semua sudah dibayar overpayment oleh Tuhan. Ya. Yesus kepala, kita tubuh di mana, Pak? Kolose 1 ayat 18 bagian A. Saudara bisa lihat. Ya, saya bacakan aja Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Ya, cemerlang artinya terang, kemuliaan, penuh kemuliaan, tanpa cacat. Cacat itu apa sih, Pak? Harusnya ada, tidak ada. Maaf ya. Ini harusnya ada di tangan nih, tapi buntung. Berarti tidak ada, cacat namanya. Kerut. Ya, kerut itu apa? Spesial disebut kerut, penuaan. Ya, atau yang serupa dengan itu. Ya, nggak ada kerut atau serupa itu penuaan. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, tidak bercela itu tidak bernoda. Kalau baju saya itu bernoda, di sini baju putih ada nodanya. Yang harusnya tidak ada, ada. Tadi kan kalau cacat, yang harusnya ada, tidak ada. Kalau noda, yang harusnya nggak ada, ada. Ya, Tuhan berikan kepada kita dihapus semua dosa. Ya, dihapus semua juga ya. Jadi semua bagi kita kesembuhan itu mutlak. Kenapa? Karena Yesus itu nature-nya menyembuhkan. Amin. Ya, kalau darah, saudara baca aja ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara baca, dia tidak kenal dosa, tidak dijadikan dosa karena kita, supaya kita dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Kita dibenarkan sepenuhnya. Amin. Ya, dan jangan lupa, induk daripada segala berkat, ya, itu pengampunan dosa itu adalah induk dari segala berkat. Makanya tadi saya katakan waktu perjamuan kudus, kita mewarisi Kanaan, kita mewarisi dunia ini, kita mewarisi berkat Abraham, kita mewarisi Shalom Kristus, berkat-berkat pneumatikos, berkat in heavenly places, di alam surgawi. Efesus 1 ayat 3. Mewarisi berkat anak sulung. Semua berkat itu dibayar oleh apa? Darah Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah merenungkan, mempelajari tentang perjamuan Tuhan, Holy Communion. Terima kasih, bahkan kami sudah melakukan perjamuan Tuhan. Tuhan mengundang kami terus di meja perjamuan, cuma-cuma, gratis, dan kami menerima keselamatan ganda, baik kesehatan, keselamatan tubuh, kesehatan, kesembuhan, keselamatan kekal, jiwa, roh kami diselamatkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Sebanyak orang yang mendengar dan menerimanya, mereka aman di tengah-tengah dunia yang sedang pandemi seperti ini. Dan semua penyakit, semua kecelakaan, semua wabah, semua virus, semua bakteri yang jahat, semua kejahatan, tragedi apapun tidak dapat menyentuh kami. Karena kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.